Pak, kalau sekarang dengan adanya varian baru ini, kemudian kita sedang menjalani program vaksinasi. Banyak juga yang bertanya apakah vaksinasi yang sekarang ini mampu untuk mencegah melindungi kita dari varian baru virus corona ini, Pak? Ya tentu setiap vaksinasi kan sudah ada clinical trial 1, 2, 3. Sehingga dengan clinical trial 1, 2 itu efikasi, keamanan, maupun efek daripada terhadap individu itu dianggap bisa untuk memberikan perlindungan. Dan terakhir Pak Erlangga, saya ingin membahas sedikit soal pemulihan ekonomi kita. Berbagai kebijakan yang diambil selama ini dinilai kita berusaha untuk menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Tapi karena berusaha seimbang, akhirnya kesulitan juga untuk menyeimbangkan keduanya karena sama-sama sulit. Nah, bagaimana pemulihan ekonomi nasional kita ketika kasus COVID-19 di Indonesia sampai hari ini belum terkendali, Pak? Ya, jadi yang terkait dengan perkembangan kasus kan sudah menurun, berarti sudah mulai pada tren yang baik. Kemudian sekarang SOP daripada treatment itu sudah ada, sehingga tingkat kesembuhannya itu sudah di atas 85%. Nah tentu ini menjadi bagian daripada arah yang sudah benar, dan kalau dibandingkan dengan berbagai negara, baik itu dari segi kontraksi di ekonomi maupun terkait dengan confirmed fatality rate. Nah kita ini termasuk negara yang kombinasi keduanya itu relatif lebih baik dibandingkan berbagai negara yang lain. Nah tentu kalau kita melihat bahwa di tengah situasi seperti ini, yang perlu kita lihat adalah trennya. Kalau kita lihat tahun lalu kita year on year kontraksi ekonominya itu minus 2,07. Nah itu kalau di antara negara G20 itu kita salah satu yang 4 tertinggi. Nah kemudian kalau kita lihat juga terkait dengan PMI, Purchase Manager Index di tahun 2021 ini, nah ini juga sudah di atas 50, jadi situasinya ekspansi. Nah kita lihat berbagai sektor lain, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang juga masih bisa membukukan trade positif. Nah kemudian juga kalau kita lihat ekspor beberapa komoditas kita juga masih tumbuh dan baik, antara lain seperti kelapa sawit. Kemudian kita lihat harga-harga komoditi kita juga meningkat. Kelapa sawit harganya di atas 1.000, kemudian karet juga naik 50%, kemudian batu bara juga 80 sampai bisa proyeksinya ke depan juga lebih tinggi, sehingga tentu pemerintah melihat bahwa perbaikan ataupun penanganan ekonomi juga pada track yang benar, apalagi kemarin pemerintah juga mendorong demand side. Kita ketahui dari segi demand kan kita 57%. Sehingga 2 sektor utama yaitu sektor otomotif mewakili manufaktur yang kontribusinya 20% PDB, kita berikan stimulan dalam bentuk PPNBM-nya dinolkan dalam 3 bulan, kemudian diturun 3 bulan berikutnya diskon 50%, 3 bulan berikut 2%. Dan kemudian sektor properti, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah 100%. Nah ini untuk yang perumahan di bawah 2 miliar. Yang 2 sampai 5 miliar ditanggung pemerintah 50%. Jadi pemerintah betul-betul mendorong stimulan agar daya beli itu kembali.